Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dengan NIM 2440336. Saya Hilyatul Hilwal Albastia dengan NIM 2440304. Video ini kami persembahkan sebagai tugas UAS mata kuliah Public Relation dengan dosen pengampu Ibu Oktaria Ardika Putri. Kami mengambil tema krisis reputasi organisasi di media sosial dengan studi kasus PT Pertamina yang pada awal 2025 terkait dengan Pertamax oplosan. Polda Banten mengungkap praktik pengoplosan bahan bakar minyak jenis Pertamax. Pak, untuk meredam kekhawatiran publik Pak terkait kualitas BBM? Nggak ada, kita apanya kualitas kita kan sudah sesuai standar. Dalam sidak, DPR dan Kementerian ESDM melakukan uji sampel terhadap bahan bakar RON 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dengan NIM 2440336. Saya Hilyatul Hilwal Albastia dengan NIM 2440304. Video ini kami persembahkan sebagai tugas UAS mata kuliah Public Relation dengan dosen pengampu Ibu Oktaria Ardika Putri. Kami mengambil tema krisis reputasi organisasi di media sosial dengan studi kasus PT Pertamina yang pada awal 2025 terkait dengan Pertamax oplosan. Kami mulai dengan deskripsi kasus. Latar belakang kasus ini bermula pada Februari tahun 2025 ketika Kejaksaan Agung menetapkan beberapa direktur PT Pertamina Patraniaga sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode tahun 2018 sampai 2023. Isu utamanya adalah dugaan oplosan atau percampuran bahan bakar Pertamax dengan komponen berkualitas lebih rendah. Hal ini langsung memicu kemarahan publik karena dianggap merugikan konsumen dan negara. Pihak-pihak yang terlibat antara lain yang pertama ada PT Pertamina sebagai organisasi utama, yang kedua ada Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum, yang ketiga ada publik dan netizen di media sosial yang aktif menyebarkan informasi, meme, serta seruan boikot. Serta yang terakhir ada media massa yang memperluas pemberitaan. Kasus ini sangat viral di media sosial. Hashtag seperti boykot Pertamina sempat trending dan menurut data Drone Emprit, sentimen negatif mencapai 98% pada puncak krisis bulan Februari sampai Maret 2025. Sekarang kita masuk ke analisis public relations. Jenis masalah PR dalam kasus ini adalah krisis reputasi yang awalnya bersifat victim krisis, namun berkembang menjadi preventable krisis karena ada dugaan kelalaian dan kurangnya pengawasan internal. Dampaknya terhadap citra organisasi sangat signifikan. Pertamina yang selama ini dikenal sebagai BUMN energi andalan bangsa tiba-tiba kehilangan kepercayaan publik. Citra transparan dan nasionalis tergeser menjadi ketidakpedulian pada kualitas dan kepentingan rakyat. Dampak lainnya meliputi potensi kerugian finansial akibat boikot konsumen, penurunan nilai saham, serta rusaknya citra BUMN secara keseluruhan. Menurut situational crisis communication theory dari Timothy Combs, kasus seperti ini memerlukan strategi respon rebuilding, yaitu perminta maafan yang tulus disertai tindakan korektif yang nyata. Berikutnya, kami mengusulkan strategi dan solusi public relation yang seharusnya dilakukan Pertamina. Pertama, respon cepat dan transparan. Pertamina seharusnya langsung merilis pernyataan resmi di seluruh platform media sosialnya, termasuk video klarifikasi dari CEO dalam 24 jam pertama. Yang kedua, klarifikasi berbasis fakta. Bagikan hasil uji lab independen, laporan audit, dan update proses hukum secara berkala. Ketiga, engagement aktif dengan publik. Buka sesi tanya jawab di Instagram atau TikTok atau media sosial lainnya, serta tanggapi komentar netizen dengan nada empati, bukan nada defensif. Yang keempat, luncurkan kampanye rebuilding citra bertajuk misalnya Pertamina Transparan berisi konten behind the scan, proses kilang, testimoni konsumen, dan komitmen CSR di bidang energi terbarukan. Terakhir, kolaborasi dengan influencer netral dan kredibel untuk membantu menyebarkan narasi positif berbasis fakta.
Media yang digunakan utamanya media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok untuk respon yang cepat, ditambah siaran pers dan konferensi pers untuk media tradisional. Alasan pemilihan strategi ini adalah karena media sosial menjadi sumber utama krisis, maka harus menjadi kanal utama resolusi juga. Pendekatan two-way communication, transparansi, dan empati sesuai dengan prinsip PR di era digital. Kesimpulan dari kasus ini, krisis reputasi di media sosial bisa terjadi sangat cepat dan masif. Respon yang lambat atau tidak tepat dapat memperburuk kerusakan citra dalam waktu yang signifikan. Namun, dengan strategi komunikasi yang transparan, empati, dan juga proaktif, organisasi masih bisa memulihkan kepercayaan publik. Sebagai calon praktisi public relation, kami merefleksikan bahwa tugas public relation bukan hanya mempromosikan, tetapi juga menjaga dan memulihkan kepercayaan. Kita harus selalu siap dengan krisis communication plan dan peka terhadap dinamika media sosial. Jangan sampai diam di saat krisis, justru dapat dianggap sebagai pengakuan bersalah.